Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini saya akan membagi tutorial Word atau Microsoft Word, yaitu yang mudah saja, yaitu cara mudah memahami menu dan halaman. Jadi kalau kawan-kawan sudah bisa memahami menu dan halaman, insya Allah kedepannya akan mudah dalam menggunakan aplikasi Word. Oke. Sekarang kita coba membuka aplikasinya. Cara membuka aplikasi apapun di dalam Windows Word, tekan tombol window atau yang berupa jendela di keyboard. Biasanya letaknya di sebelah kanan dari tombol kontrol sampai muncul seperti ini. Kemudian tidak perlu kita klik menggunakan mouse, langsung saja kita ketik nama aplikasinya. Misalnya nama aplikasinya panjang seperti ini, Microsoft Word, ya. Microsoft Word. Kita tidak bisa kita tidak perlu mengetik Microsoft Word itu panjang, tapi langsung saja salah satu katanya, misalnya yang pendek saja, misalnya Word, langsung kita ketik WO, maka akan muncul di sebelah kanan ini tulisan WO, kemudian tambahkan RD, gitu ya. Nah, jadi yang sebelah kanan ini ada WORD, Word. Kemudian sebelah kiri ini akan muncul pilihan antara Microsoft Word dan WordPad. Nah, jadi kita pilih yang Microsoft Word. Jadi kita klik saja sekali, maka akan muncul Microsoft Word. Oke. Di sini ada disediakan menu-menu, ya, menu-menu. Menu-menu ini anggap saja sebuah nama fungsi dari tombol-tombol yang ada di bawahnya, semacam nama kategori tombol, gitu ya. Di sini ada home. Kalau kita perhatikan, home artinya adalah rumah. Rumah itu maksudnya pasti ada alat-alat atau perkakas yang sering kita gunakan sehari-hari. Jadi sama dengan ini, home artinya adalah memuat tombol-tombol yang sering digunakan dalam hal penulisan. Contohnya ada bold, italic, kemudian underline, dan seterusnya. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify, dan seterusnya, ya. Jadi di menu home terdapat tombol-tombol yang berhubungan dengan mengolah penulisan yang sering kita gunakan, ya jelas dalam hal penulisan. Maka namanya adalah menu. Jadi menu home, ya. Jadi sama dengan rumah, di dalam rumah ada kasur, ada kompor, ada sandal jepit, ada sarung, ada baju, dan sebagainya. Yaitu hal-hal yang atau perkakas yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi sama dengan menu ini, namanya menu home. Jadi di sini terdapat tombol-tombol yang sering kita gunakan. Nah, setiap masing-masing menu ini terdapat namanya pita. Jadi kotak lebar dari sini sampai ke sini namanya pita, atau bahasa Inggrisnya namanya ribbon. Jadi setiap menu ini punya pita, yang mana di pita tersebut tertempel tombol-tombol, ya. Nah, jadi ini namanya pita, ya. Pita yang di situ tertempel tombol-tombol. Nah, kalau kita ingin memasukkan objek tertentu, misalnya memasukkan, maka kita pasti menggunakan insert. Insert bahasa Inggris artinya memasukkan. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan sesuatu. Nah, jadi di dalam Word tidak ada istilah menggambar, yang ada memasukkan gambar. Ya. Jadi memasukkan gambar, memasukkan tabel, memasukkan clip art, memasukkan shape atau bentuk, memasukkan smart art, memasukkan grafik, memasukkan screenshot, memasukkan hyperlink, dan sebagainya, ya. Termasuk ada memasukkan cover page, ya, dan seterusnya. Ada memasukkan word art, tulisan yang cantik, ya. Ada text box, dan seterusnya. Ada page number. Jadi semua memasukkan. Nah, kemudian di sini ada menu page layout. Page artinya halaman, layout artinya tata letak. Ya, jelas di sini terdiri dari tombol-tombol yang berhubungan dengan bagaimana mengolah halaman saat di print nanti, gitu ya. Halaman, tata letak halaman, dan sebagainya. Yang paling penting di sini ada margin, ada orientation, ada size, ada kolom, dan seterusnya. Yang paling penting hanya 3 ini, yang lain-lain
tidak sering kita gunakan, gitu ya. Nanti akan kita gunakan di brief di video berikutnya. Nah, kemudian di sini ada reference. Yang tidak ada di dalam menu insert biasanya ada di menu reference. Di sini juga kita bisa memasukkan misalnya daftar isi. Kenapa daftar isi tidak masuk ke dalam menu insert? Karena daftar isi merupakan sebuah sesuatu yang bereference. Contohnya daftar isi bereference terhadap kertas-kertas yang disebutkan nomor halamannya di daftar isi tersebut. Jadi bereferensi. Maka tombol daftar isi ada di menu reference karena tombol tersebut menunjukkan referensi dari angka yang ada di daftar isi ke kertas yang ada nomor halamannya. Demikian juga ada insert footnote. Kenapa ini tidak masuk ke dalam menu insert? Tidak ada di menu insert karena jelas footnote bereferensi terhadap keterangan yang ada di bagian footer, gitu ya. Nah, jadi ini dimasukkan ke dalam menu reference, tidak dimasukkan ke dalam menu insert. Begitu juga citasi. Citasi ini maksudnya adalah menyebutkan nama sumber buku. Jadi jelas di situ adalah merupakan penunjukan referensi terhadap sumber buku tertentu. Maka ini masuk ke dalam menu reference. Kemudian ada caption. Caption itu kalau kita terbiasa dengan media sosial, contohnya Instagram, kalau kita ingin memasukkan sebuah gambar atau video, pasti di situ ada disuruh menulis captionnya. Nah, sama halnya dengan itu, di sini juga begitu. Misalnya kita ingin membuat karya ilmiah, misalnya ada gambar, maka di bawah gambar biasanya ada keterangan dari gambar tersebut. Nah, jadi keterangan tersebut merupakan referensi dari gambar tersebut, gitu ya. Nah, maka di sini namanya caption. Jadi untuk menulis keterangan di karya ilmiah, keterangan untuk gambar jangan menulis manual, tapi menggunakan insert caption. Ya. Kemudian di sini ada mailing. Mailing ini untuk menulis sebuah surat. Contohnya ada surat undangan. Ya. Jadi di sini ada mailing. Mail itu artinya surat, mailing itu artinya prasuratan. Kemudian ada review. Review ini untuk mereview tulisan-tulisan. Jadi tulisannya bisa dicoret, kemudian ada di sampingnya ada tulisan saran, gitu ya. Jadi ini pakai ini. Kemudian di sini ada view. Nah, view ini berbeda dengan page layout. Kalau view ini hanya tampilan di komputer saja, sedangkan page layout tampilan nanti setelah kertas di print. Jadi di sini view ini ada print layout. Jadi tampilan di komputer ada muncul seperti kertas print layout. Kalau full screen maka akan menjadi full screen. Kalau web layout maka tidak nampak kertasnya. Jadi seperti ini, seakan-akan web. Kalau outline maka akan jadi seperti ini. Kemudian kalau draft maka hanya muncul seperti ini, ya. Jadi ini view dengan page layout berbeda, ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang kertas. Kertas ini bisa dibesarkan atau dikecilkan. Caranya adalah bisa dengan klik tombol minus untuk mengecilkan dan klik tombol plus untuk membesarkan tampilan kertas, ya. Jadi kertasnya bukan kertas yang membesar, tapi tampilannya saja seakan-akan dekat, gitu ya. Nah, tapi dengan cara yang cepat adalah dengan cara kita tekan kontrol di keyboard, jangan dilepas kontrolnya sambil dimainkan roda yang di mouse, ya. Kalau ke depan didorong ke depan, maka dia akan membesar. Kalau kita dorong ke belakang, diputar ke belakang, maka akan mengecil, ya. Kemudian di dalam kertas ini ada 3 bagian sama dengan manusia. Ada kepala, ada badan, dan ada kaki. Di kertas ini pun ada 3 bagian penting, yaitu ada kepala, yaitu bahasa Inggrisnya adalah header. Header. Jadi di sini ada header.
Ini header. Kemudian di sini ada namanya body, ya. Nah, jadi header, body. Kemudian yang paling bawah di sini namanya footer, gitu ya. Nah, jadi ada 3 bagian penting: header, body, dan footer. Nah, bagi aplikasi Word kawan-kawan yang tidak terdapat garis pemisah antara header dan footer, biasanya kalau yang ada tuh bentuknya titik-titik, jadi ada pemisahnya. Kalau yang seperti punya saya ini tidak ada. Tinggal kita bisa melihatnya, batasnya ada di kita lihat di penggaris atau ruler yang ada di sebelah kirinya. Yang lurus, kertas yang lurus dengan ruler yang atau penggaris yang berwarna abu-abu ini merupakan bagian header. Jadi bagian sini merupakan bagian header. Sedangkan kertas yang lurus dengan roller atau penggaris yang berwarna putih, jadi yang di sini nih, maka ini namanya bagian body, ya. Bagian body. Nah, sedangkan yang paling bawah yang lurus dengan ruler atau penggaris yang berwarna abu-abu, berarti yang ini namanya bagian footer. Nah, cara untuk masuk ke bagian salah satu dari 3 tersebut, caranya adalah klik 2 kali. Misalnya saya akan masuk ke bagian header, maka caranya adalah klik 2 kali di bagian header. Nah, begitu ya. Nah, cara keluar dari bagian header, caranya adalah bisa kita klik close di bagian di sini di atas di menu design ini, atau caranya adalah masuk ke bagian body. Cara masuk ke bagian body sama dengan yang tadi, yaitu klik 2 kali di bagian body, ya. Maka akan keluar dari header dan akan masuk ke bagian body. Demikian juga kalau kita ingin masuk ke bagian footer, klik 2 kali di bagian footer di sini, maka akan masuk ke bagian footer. Kalau kita ingin keluar dari footer, maka kita tinggal klik 2 kali di bagian body, ya. Jadi tidak perlu klik close header di sini, kan jaraknya lumayan jauh, gitu ya. Jadi bagi orang malas, nggak apa-apa, tidak perlu klik tombol close header dan footer, ya. Tinggal kita klik 2 kali di bagian body, klik, gitu ya, maka akan masuk ke bagian body dan keluar dari bagian footer, gitu ya. Oke, demikian saja tutorial saya kali ini. Silakan nanti kalian bisa mendapatkan tutorial yang lain, contohnya misalnya daftar isi otomatis, membuat nomor halaman di karya ilmiah, nomor halaman yang berbeda-beda, ada Romawi, ada angka, tapi di dalam satu file. Kemudian membuat daftar gambar otomatis dan lain sebagainya, bisa cari di laman YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe atau langganan, ya. Jangan lupa subscribe atau langganan agar saya bisa tertarik untuk menambahkan tutorial berikutnya.